Karena kata Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqtul walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka kita dapat mengambil kesimpulannya, jikalau kita ingin keridhaan dari Allah, jikalau kita ingin menggapai keridhaan dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka kita juga harus menggapai dulu keridhaan orang tua kita. Apapun kesibukan kita, jikalau ibu kita atau bapak kita memanggil, maka kita harus memenuhi panggilannya. Datangi beliau, tanya apa yang bisa saya bantu, maka laksanakanlah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain, suqtullahi fi suqtul walidain. Langsung saja kita bahas ayat yang barusan kakak bacakan. Surat yang barusan kakak bacakan yaitu surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, yang artinya Arabnya kan barusan udah dibaca, lumayan panjang kalau dibaca lagi. Sekarang artinya. Maksud dari ayat barusan, kita itu kata Allah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar apa? Agar kamu jangan menyembah selain Dia. Satu perintah Allah kepada kita. Apa? Supaya kita tidak menyembah selain Allah. Jadi kita beribadah itu hanya untuk Allah, ya. Satu, itu perintah dari Allah. Yang kedua, perintah Allah dalam ayat barusan, hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita, ya. Ibu kita yang telah melahirkan kita, maka Allah perintahkan kepada kita dalam ayat barusan supaya kita bisa berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Berbuat baik seperti apa? Dalam hal kecilnya, jikalau ibu kamu atau bapak kamu, dengerin, jikalau ibu kita atau bapak kita memanggil kita meskipun kita lagi sibuk, misalkan
lagi main game, lagi enak-enak nih, lagi main game nih. Ibu kita apa namanya manggil, misalkan siapa Bahtiar misalkan, Bahtiar kata emaknya, kenapa bu? Ke warung dulu sebentar. Iya bentar nih, bentar lagi ke mall katanya. Gitu kan, anak FF ya. Apapun kesibukan kita, jikalau ibu kita atau bapak kita memanggil, maka kita harus memenuhi panggilannya. Datangi beliau, tanya apa yang bisa saya bantu, maka laksanakanlah ya, supaya kita menjadi anak yang baik. Yang dinamakan anak yang soleh itu seperti itu, soleh dan solehat itu seperti itu, bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua nomor satu, yang lainnya nomor sekian ya, yang lainnya nomor sekian. Utamakan dulu orang tua ya. Yang ketiga, kata Allah larangannya nih, larangannya, maka jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada kedua orang tua kalian perkataan apa? Ini kata-kata sedikit tapi nyelekit ya, sedikit tapi sakit ya. Bahtiar, waring tolong warungin, beliin itu, beliin ini gitu ya. Kata Bahtiar, mama baru gitu ya, baru ucap subhanallah, itu udah dapat berkah dari Allah. Pengen dibenci sama Allah, pengen gak mau kan? Pengen selalu disayang terus sama Allah, maka kita harus sayangi dulu orang tua kita. Karena kata Allah, karena kata Rasulullah, ridallahu fi ridal walidain wa suqtullahi fi suqtul walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridho kedua orang, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Maka kita dapat mengambil kesimpulannya, jikalau kita ingin keridhaan dari Allah, jikalau kita ingin menggapai keridhaan dari Allah, kasih sayang dari Allah, maka kita juga harus menggapai dulu keridhaan orang tua kita, dan mendapatkan kasih sayang dari orang tua kita ya, perhatian dari orang tua kita, supaya kita juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maka jangan sekali-kali kalian menyakiti hati orang tua kalian, mau itu ibu, mau itu bapak ya. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati ibu dan bapak kita dalam hal perilaku atau ucapan. Karena kenapa? Jikalau hati ibu kita atau bapak kita tersakiti, maka Allah juga tersakiti. Jikalau ibu kita dan bapak kita murka kepada kita, maka Allah juga akan murka kepada kita. Mau murka Allah apa ridho Allah? Mau murka Allah apa ridho Allah? Jawab yang jelas, mau murka Allah apa ridho Allah? Ridho Allah. Maka kita harus dapatkan ridho kedua orang tua kita. Jikalau kita sudah mendapatkan ridho kedua orang tua kita, kemanapun kita dan dimanapun kita, insya Allah sukses hidup kita ya. Maka laksanakanlah apa yang menjadi perintah ibu dan bapak kita, karena ibu dan bapak kita memerintahkan kepada kita sesuatu. Misalkan ibu dan bapak kita memerintahkan sesuatu kepada kita dan melarang kepada kita, karena beliau udah tahu baik buruknya. Kita belum mengalami. Misalkan kata ibu kita jangan itu, jangan ini ya, kita belum mengalami, tetapi ibu kita sudah tahu apa yang terbaik untuk kita, maka kita turuti aja ya. Kalau ada sekarang mah banyak nanya ya, banyak nanya anak sekarang mah. Kata ibu kita misalkan, jangan jangan duduk di depan di depan pintu misalkan, atau jangan jangan mandi sore-sore. Anak sekarang bertanya, emang kenapa bu? Emang kenapa mak? Kalau anak dulu cukup diginiin, pamali, kalau bahasa Sunda, gak boleh, udah, gak banyak tanya, nurutin langsung. Nah sekarang juga harus seperti itu, jangan banyak nanya. Karena kenapa? Suatu saat nanti kalian pasti mendapatkan jawaban itu.
Ya, suatu saat nanti ketika kalian sudah cukup umur, kalian sudah banyak pengalaman, nanti bakal tahu jawabannya. Maka sekarang mah tugas kalian, apa yang diperintahkan oleh ibu dan bapak kalian, apa yang dilarang oleh ibu dan bapak kalian, perintahnya laksanakan, larangannya jauhi, ya. Karena ibu dan bapak kita tahu yang terbaik untuk kita, ya. Tidak semata-mata ibu dan bapak kita melarang apa tentang kita, jikalau dia tidak tahu apa buruknya, apa baiknya, gitu, ya. Yang selanjutnya, yang keempat, janganlah engkau membentak kedua orang tua kita. Ya, banyak sekarang mah anak-anak yang membentak kedua orang tuanya, berani membentak kedua orang tuanya. Minimal apa? Meninggikan suaranya aja. Misalkan nih ibu kita, emak kita atau bapak kita ya, volumenya di sini. Ya kita segini. Jangan, ya, jangan. Mau ibu dan bapak kita tersakiti oleh ucapan kita, meskipun misalkan sopan nih, sopan, ucapan kita sopan, misalkan Dek tolong cuci piring misalkan. Iya ibu siap, tapi bapak nadanya tinggi. Iya ibu siap. Segitu juga, aduh, takut gitu ya, takut hatinya, ini anak ridho, ikhlas apa enggak gitu, diperintah oleh saya, kata ibunya atau bapaknya. Nah maka jawablah dengan lemah lembut. Iya ibu, insya Allah saya siap, gitu. Lemah lembut, karena kenapa? Coba kalian itu lemah lembutnya jangan pas lagi minta uang doang. Ibu pengen uang buat apa? Buat jajan. Sekali itu perintahnya, Dek tolong cuciin piring. Mau? Ya mau. Tadinya kayak gitu. Ketika kita minta uang, Bu minta uang buat apa? Buat jajan. Nah kita juga ketika kita dipanggil atau ketika kita diperintah oleh ibu kita, maka nadanya seperti itu aja. Ya, lemah lembut. Iya ibu, insya Allah siap, gitu. Ya, hormati dulu ibu dan bapak kita supaya hidup kita sukses, ya. Dan ucapkan perkataan-perkataan yang baik kepada ibu kita dan bapak kita, bukan untuk ibu kita dan bapak kita juga, semua orang yang ketemu dengan kita, alangkah baiknya kita berbicara yang baik. Ada yang mengatakan gini, bukan ada yang mengatakan, emang Rasulullah mengatakan seperti ini, tapi gak tahu Arabnya, lupa lagi. Lebih jikalau kamu tidak bisa berbicara yang baik-baik, maka diam. Maka diam saja. Diam itu lebih baik daripada kita berbicara, tetapi berbicara kita tidak bermakna, tidak baik, kotor gitu, ya. Maka diam saja. Gitu, ya. Nah, seperti itu. Yang terakhir, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, atau Arabnya kayak gini. Mana sih? Ini. Ucapkan kepada kedua orang tuamu atau dalam sholatmu, ya, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita masuk begini kan, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sama maknanya mah, ya, maknanya atau artinya sama gitu, kayak seperti Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Suka gak ngedoain ibu dan bapak kita? Suka nggak? Di dalam sholat kita suka ngedoain ibu dan bapak kita gak? Jawab dong, kan ini bukan lagi khutbah. Suka nggak? Suka? Tahu nggak doanya apa?
Coba bareng semuanya. Allahumma ghafir li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Alhamdulillah, apa semuanya? Artinya apa enggak? Apa? Ya Allah, ampunilah dosa hamba dan dosa kedua orang tua hamba, dan sayangilah beliau seperti beliau menyayangi aku sejak kecil, gitu ya. Nah, itu tanda ungkapan sayang kita kepada kedua orang tua kita, tetapi kita lantunkan dalam berdoa kita, dalam sholat kita. Ngerti ya? Semoga ada manfaatnya, dan intinya kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, dan jangan meninggikan nada suara kita, ya. Nada suara kita jangan lebih tinggi, ya. Kakak lagi jauh deketin, ya. Jangan lagi jauh dipanggil nyaut, nyautnya apa? Suaranya tinggi gitu, jangan ya. Tapi samperin dulu baru jawab, ya. Ngerti ya? Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan intinya carilah ridho kedua orang tua kita dimanapun kita berada. Jikalau kita diridhoi oleh kedua orang tua kita, maka hidup kita akan sukses. Semoga ada manfaatnya, dan kesalahannya datang dari saya, kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.